Shalom, salam sejahtera, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam santapan rohani malam ini. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan malam ini adalah jangan berhenti melayani. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 12 dan 13. Saya ingin membacakan ayat ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 12 dan 13. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyembunyikan mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak alasan atau faktor mengapa ada orang yang berhenti melayani. Antaranya karena keletihan, karena mengalami gangguan-gangguan dari orang lain, atau dia merasa putus asa dan tidak punya semangat lagi. Nabi Elia dalam kisah 1 Raja-Raja ini, dia juga mengalami gangguan yang berterusan dari orang lain atau dari Isabel, ya. Dan dia merasa bahwa dia harus mundur dalam pelayanan, dia menyembunyikan, dia ketakutan dan sebagainya. Maka itu sebabnya dalam ayat 9 dan ayat yang ke-13 Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini? Mengapa sampai 2 kali pertanyaan ini Tuhan tanyakan kepadanya? Sebab Elia bersembunyi atau dia berdiam diri, tidak lagi mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bagaimanakah Tuhan membantu, ya, atau menolong Anda atau hambanya atau kita semua yang sekarang ini dalam pelayanan untuk bertahan dalam pelayanan? Yang pertama, dia mengutus bantuan untuk menyegarkan Anda. Dia mengutus bantuan untuk menyegarkan hamba-hambanya. Inilah yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan ayat yang ke-7, di mana kisahnya Tuhan mengutus malaikatnya, mengutus hambanya untuk memberi kesegaran kepada Elia. Dalam keadaan kita mungkin mulai berhenti melayani atau tidak mau lagi bergiat dalam pelayanan, Tuhan selalu mengutus orang untuk membantu apa yang Anda perlukan. Dia akan memberi, dan orang yang diutus ini akan membantu Anda, memberikan semangat, memberikan kekuatan dan penyegaran bagi Anda. Yang kedua, dia memberi firman-Nya. Ini terdapat dalam ayat yang ke-12, di mana Tuhan memberi firman-Nya. Dia, ayat-ayat berikutnya, Tuhan memberi, menyampaikan suaranya kepada hambanya. Kemudian dari firman Tuhan itu akan memberi visi kepada Anda, memberi visi kepada hambanya, apa yang harus dikerjakan lagi. Dan firman Tuhan, suara yang Tuhan berikan akan memberi panduan bagaimana melayani. Yang ketiga, Tuhan menyediakan pasukan pelayanan. Ternyata dalam kisah Elia ini, Tuhan sebenarnya telah menyediakan 7.000 orang, ya, yang akan menjadi pasukan pelayanan, ya, bagi hamba Tuhan ini. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, jangan berhenti melayani, tetapi bergiatlah dalam pelayanan. Jangan merasa berpikir sendiri melayani atau gangguan-gangguan yang Anda hadapi dalam pelayanan, tetapi Anda harus maju melayani. Maka itu, sudah dikasih oleh Tuhan, pastikan bahwa Anda selalu mempunyai kesegaran baru. Yang kedua, milikilah suara firman Tuhan. Terima firman Tuhan setiap waktu. Yang ketiga, ya, ingat bahwa Anda punya pasukan. Bangunkan pasukan pelayanan yang Tuhan sudah persiapkan bagi pelayanan Anda dan gereja Anda. Tuhan memberkati. Amin.